Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wala khala wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Mandua Sleman, Bapak Edi Trianto SAG SPD MPD, manusia penuh dosa. Yang saya muliakan tentunya beserta Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, para tamu undangan, jajaran Forkompicam dan seluruh siswa dan siswi Mandua Sleman yang berbahagia. Beli gorengan di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai anak Mandua Sleman, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bersyukur hari ini saya bisa sowan ke MAK, Madrasah Aliyah Pinggir Kali. Pinggir kolam renang bebek. Yang mana saya sudah hampir 3 tahun mengemas acara ini di berbagai sekolah, kampus, dan tempat nongkrong yang ada di Indonesia. Tapi saya hitung baru 3 kali saya berada di sekolah di daerah istimewa Yogyakarta. Selebihnya di luar kota. Dan hari ini saya berkesempatan sowan Mandua Sleman. Ini acara saya gagas, acara murni saya atas seizin Bapak Presiden sebagai solusi untuk Pak Trianto yang tidak kuat ngundang saya. Nah, dengan inisiatif saya untuk bisa sowan, sehingga bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Nah, anak-anak sekalian yang saya cintai, saya termasuk alumni dari Madrasah Aliyah yang dulu ketika saya sekolah, Madrasah Aliyah itu dianggap second opinion dibandingkan anak-anak SMA atau SMK. Yang sebenarnya kita nggak boleh insecure, harus percaya diri bahwa kemudian Madrasah Aliyah itu merupakan sekolah SMA plus. Ya plus di kampleng nih, plus di gajul, bukan itu, plus. Yang dia tidak hanya punya kompetensi di masalah pendidikan umum, tapi juga plus pendidikan agama. Sehingga ini kemudian senada apa yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, kejarlah akhiratmu, tapi kemudian walatang sanasibaka minat dunia, jangan kamu lupakan duniamu. Maka kemudian saya punya istilah, kita itu kalau beli gorengan itu pasti dapat lomboknya, tapi kalau beli lombok belum tentu dapat gorengannya. Mereka yang di luar sana mungkin hanya beli lombok, nggak pernah bonus gorengan. Kalau kita di sini sebenarnya anak-anak man beli gorengan, tapi otomatis dapat lombok. Ini kan kelihatan mas-masnya, wajah-wajah gorengan, wajah-wajah angkringan lah. Nah, justru kemudian ini menjadi sebuah peluang, di mana hari ini
Siswa didik dituntut tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga dituntut cerdas secara emosional dan spiritual. Ketika berbicara kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional, eman seharusnya menjadi garis terdepan, bahwa madrasah aliyah harus mampu melahirkan generasi-generasi yang dia unggul secara intelektualitas, tapi dia juga unggul secara spiritualitas. Seperti adik-adik tahu, sekarang yang rusak negara itu bukan orang pinter, bukan orang goblok, tapi orang pinter yang krisis moral. Kayak kemarin saya nulis itu di media sosial saya bilang begini, orang Indonesia itu hari ini agak aneh, terutama oknum-oknum pejabat. Mereka takut dengan makanan haram, tapi tidak pernah takut dengan uang haram. Kalau sama barang haram takut, ada babi, zizi. Tapi kalau ngomong korupsi, olu. Nah, orang yang melakukan korupsi itu hampir 75% itu orang cerdas. Karena kalau nggak pintar ya sama maling masalah. Orang maling. Nah, saya bilang sama anak-anak, jangan takut kotor, jangan takut hitam. Kamu itu kerja nyari uang bukan nyari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu, karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Sehingga pendidikan yang di dalamnya secara substansi mengandung banyak hal, termasuk intelektualitas dan moralitas, ini menjadi penting. Dengan alasan itulah kenapa kita menjadi siswa yang tidak percaya diri. Gus, nanti kesempatan kita kalau dari madrasah aliyah dibandingkan anak-anak yang di sekolah di SMA mungkin kita kalah. Saya pikir enggak. Kalahnya di mana? Kurikulum pendidikan umumnya sama, walaupun dari dulu saya nggak suka yang berbongso hitung-hitungan itu, saya nggak suka mas. Namanya matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Tapi alhamdulillah saya itu ditakdir nggak bisa matematika, tapi ditakdir pinter nyari uang. Daripada pinter matematika tapi nggak bisa nyari uang, dan itu problemnya guru matematika biasanya. Itu guru di luar sana ya. Kalau guru di sini insya Allah lebih parah. Nah, saya itu lemah banget Pak, suruh hitung-hitungan itu saya lemah. Makanya kalau hari ini saya ditanya kamu punya apa, itu saya nggak ngerti. Karena saya nggak bisa hitung-hitungan, malas saya ngitung. Tapi saya kemudian meyakini bahwa di balik kekurangan itu pasti ada kelebihan. Falikuli sayin maziyah. Ada anak, saya pas puasa mas, nggak usah mak suguh. Saya pas puasa, kasih Pak Kepala Sekolah saja. Gitu. Pak Kepala Sekolah biar seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Kulo nggih purun, sing namani sapa, Cuk? Sok. Melu-melu kacamata ireng malah kayak tukang las. Falikuli sayin maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Bahkan kalau kita berbicara lebih dari itu, seseorang yang memiliki kekurangan ketika memaksimalkan kekurangannya itu bisa menjadi sesuatu kelebihan. Contoh nih, bude yati pesek. Pesek itu bagi semua orang kekurangan, tapi ternyata dengan peseknya malah laku. Makanya mbak-mbak yang pesek ya santai-santai saja. Ingat, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Orang yang menjadikan kekurangan menjadi sebuah kelebihan itu bagi saya keren. Contoh nih Mas Alit, kekurangannya di mana? Merongos umpamanya.
Dan dia pede dengan kemerongosannya. Buktinya apa? Nggak perlu pakai kawat gigi. Kan banyak orang yang nggak pede dengan merongosnya menggunakan kawat gigi. Makanya kawat jemuran di pondok saya hilang terus gitu. Karena dicolong nih karo istri saya bilang, "Bah, boleh nggak saya pakai kawat gigi?" Nggak boleh. Karena orang yang pakai kawat gigi berarti dia sadar bahwa dirinya merongos. Kalau kamu pakai kawat gigi bahaya. Nah, cipok iso nyantol cangkemku. Santai le, kalau merongos santai. Orang merongos itu insya Allah punya banyak kelebihan. Salah satunya menang kalau juara buka tutup botol kecap. Kelemahannya orang merongos itu kalau motornya manual dia tidak bisa naik motor karena tidak bisa ngeleboki gigi. Tapi kalau lomba lari pasti orang merongos itu menang. Karena giginya finish duluan. Kalau sepak bola bahaya itu pasti offset ya. Heading dasen ning mburi untune ning ngarep. Offset. Nah, di situ kemudian saya ingat bahwa bagaimana kemudian Tuhan itu memberikan peluang untuk kita untuk sama-sama menjadi sukses. Apapun kekurangan yang kita miliki. Contoh misal umpamanya dulu satu kelas itu yang tidak dididik secara formal dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah itu Bapak Ibu guru itu saya lebih kepada metode tarqiyah bukan tarbiyah, bukan kegiatan belajar mengajar tapi lebih kepada tabarukan. Teman saya waktu itu 41 kelas, di pondok juga 41 kelas, yang lain belajar seperti kegiatan belajar yang lainnya, saya tidak. Waktu itu saya insecure, kok guru saya pilih kasih, kiai saya pilih kasih. Tapi kemudian ternyata bahwa benar al ilmu bila syekhin fasyekhuhu syaiton, ilmu itu tanpa guru, gurunya setan. Salah milih guru, gurunya mbahane setan. Dan salah satu orang berguru itu harus adanya takdiman wa takriman wa mahabbatan, harus hormat, memuliakan, mencintai. Yang itu akan melahirkan keberkahan. Ternyata bedanya di mana nih? Bedanya satu hal. Teman-teman saya itu lebih unggul secara intelektualitas karena mereka belajar ngaji sama kiai saya. Tapi saya lebih unggul secara keberkahan dan barokah. Sehingga faktanya dari 40 orang satu kelas itu, yang hari ini menjadi kiai dan punya pondok pesantren cuma saya sendiri. Yang justru dulu tidak ikut ngaji seperti yang lain. Berarti kelebihannya di mana? Di barokah dan keberkahan. Adik-adik tahu barokah itu artinya apa? Barokah itu artinya ziyadah. Ziyadatul khair, ziyadatul mahabbah, ziyadatul sa'adah. Bertambahnya nilai kebaikan, bertambahnya nilai kebahagiaan, kemudian bertambahnya nilai cinta. Jadi seseorang itu kalau hidupnya berkah, kebaikannya nambah, rasa cintanya nambah, rasa bencinya berkurang, bahagianya nambah. Jadi kalau Anda punya segala-galanya kok hatinya gak pernah happy, itu tanda-tanda bahwa hidupmu gak berkah. Jane duwe apa-apa kok uripe gak happy. Sementara di luar sana banyak orang yang serba kekurangan, tetapi hidupnya happy. Saya itu kan ngurusi orang ngaji itu dari desa sampai kalangan pejabat, artis dan selebritis lah. Selebritis. Apa? Selebritis. Selebritis. Saya tadi ngomong apa? Selebritis. Itu salah. Merongos aku sih aja salah. Merongos salah. Sehingga kemudian saya itu bisa melihat Pak Bu, bagaimana orang yang secara kasat mata dianggap kaya, dianggap berada, itu hidupnya tidak jauh lebih nikmat daripada orang-orang yang berada di desa tampil apa adanya. Maka gara-gara itu saya punya istilah sumaker dan kirmasu. Apa itu sumaker? Sugih maca kere. Yang paling cilaka yang kedua kirmasu, kere maca sugih.
Maka saya kemudian berkesimpulan, kaya atau miskin itu sebenarnya bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, tapi mindset. Saya dulu sejak miskin, saya punya mindset, kita nggak boleh sambat, nggak boleh mengeluh. Makanya walaupun miskin, saya dianggap kaya. Kenapa? Karena nggak pernah sambat. Sementara sebaliknya banyak orang yang dianggap kaya tapi kelihatan miskin. Kenapa? Mereka sering sambat, ngalor ngidur ngaruworo sambat sak nggon-nggon. Sehingga kemudian apa? Anugerah dan karunia-Nya Allah itu tertutup dengan rasa sambatmu. Padahal kalau akhlaknya Nabi itu mengajarkan apa? Lak seneng ngomong, lak susah meneng. Karena wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Tetapi kan kita sebaliknya. Kalau Nabi itu seneng ngomong, susah meneng, kita dibalik, seneng meneng, susah ngomong. Lanti duit meneng wae, lanti duit rupanya kayak kotak infak. Dipamer-pamerke macam-macam. Maksud saya apa? Adik-adik, masa depan kita ya tergantung hari ini bagaimana kita berproses. Maka ketika ditanya konsep kebahagiaan, saya selalu mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Kalau kamu hari ini sekolah di MAN 2 Sleman berorientasi kepada hasil, besok saya harus bagaimana? Sehingga kemudian justru melupakan proses, itu tanda-tanda kegagalan. Proses saja dengan baik. Saya dulu kalau sekolah pasti telat, dimarahi sama guru saya, karena saya harus ngurusi pekerjaan kiai saya. Pasti telat, masuk kelas terlambat. Saya dimarahi sama guru saya. Kenapa kamu terlambat? Saya jawab, mohon maaf Pak Guru, nggak ada kata terlambat untuk belajar. Tapi rasa melu-melu gue itu. Bentino dipanggil guru BK. Maka mulai saat itu saya punya itikad, punya niat, saya tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus saya coba. Sehingga kemudian ini memunculkan itikad yang luar biasa. Saya harus sukses tapi dengan cara menjalani proses. Yang perlu kalian ingat, orang sukses itu melalui banyak proses, orang gagal banyak protes. Kamu ingat? Walaupun prosesnya itu ada yang panjang, ada yang instan, ada yang pendek, ada yang harus lama. Kalau itu kembali kepada given, karena keberuntungan itu nggak bisa diikhtiarkan, tapi given, pemberian dari Tuhan. Tapi saya meyakini walaupun keberuntungan itu given, tugas kita itu satu, memantaskan diri supaya bisa menjadi orang yang beruntung. Maka coba kamu ingat, kamu boleh gagal menjadi orang mapan, tapi jangan pernah gagal menjadi orang yang menata masa depan. Apa? Kamu boleh gagal menjadi orang mapan, tapi tidak boleh gagal menata masa depan. Karena kita bagian orang yang belum beruntung, bukan tidak beruntung. Apalagi di mana-mana saya bilang, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Lha sapa ngerti rupa-rupa kaya Kipli niki sudah wong gede kabeh. Ora mau aminke yo. Makanya kalau hari ini kamu dibilang dasar kamu jomblo, kamu jawab sorry. Bintang itu indah untuk dilihat, bukan untuk dimiliki. Masa cowok mau gara-gara ngono kamu insecure, santai aja. Maka kamu bilang, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Karena sekarang cowok yang good rekening itu jauh lebih menarik daripada cowok yang good looking. Karena kalau kamu good looking, pasangan kamu pasti glowing. Dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung koming. Saya dulu nggak pernah insecure, Mas. Saya itu dulu kuliah di IAIN, kosnya di Taman Siswa Yogyakarta. Itu hanya untuk membayar bis Rp150 aja, saya kadang-kadang nggak kuat. Kadang-kadang masuk bis, kondekturnya datang, kucing-kucingan delik bagaimana nggak bayar. Mangan juga kucing ya ngono, mangan gorengan 5 ngakune 3.
Aku ya tahu ya sudah. Makanya saya itu pernah Pak ke kantin Win. Saya bawa duit banyak, tak tinggal di kasir. Kasirnya nanya, "Loh, kenapa kok banyak banget, Gus?" "Saya mau bayar kafarot." Karena saya dulu pernah merasa makan di situ banyak, ngakunya sedikit. Ala Pak Trianto ya sering. Aku sering Pak Trianto aku gitu. Lah gimana? Tapi ingat, kemaksiatan yang saya lakukan itu karena syahwat, bukan karena sombong. Makanya kan Syekh Imam An-Nawawi itu membagi maksiat itu ada dua, Pak. Maksiat yang dilatari karena syahwat sama maksiat karena kesombongan. Jadi begini, kullu maksiatin an syahwatin yurjahu fronaha. Kemaksiatan yang berawal dari syahwat itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi sebaliknya, wa kullu maksiyah an kibrin la yurjahu fronaha. Tapi maksiat yang dilatar belakangi dengan kesombongan itu tidak ada harapan untuk diampuni. Coba ada yang bisa mencontohkan, kok tak kayak duit. Bedone maksiat sombong dengan maksiat karena syahwat. Apa? Mabuk di SWI apa? Status WA. Oh, itu mabuk di SW. status kan? Oh bener cangkemmu rotok bener gini, tak kayak duit gini. Kenapa dia tahu? Ya karena pelakunya ya dia gitu. Sini. Ini, ya Allah rupanya kayak botol. Sini. Sangoni. Biasa wae orang. Biasa wae. Kayak dia di paguyuban Lid. Apa, Gus? Pangunci. Pangunci? Paguyuban ngunjuk jiu. Iya. Oke. Mabuk tinggi story. Kamu pernah lihat storynya siapa itu? Teman. Oh teman. Wongnya ya teko. Enten. Iya melu guyu ya. Gocaki dhewe kok. Jenengmu sapa Le? Abimanyu. Abimanyu. Nah, wajahmu tidak seindah namamu. Cita-citanya Abimanyu pengen jadi apa? Orang sukses. Orang sukses apa? Copet ya oke sing sukses. Jamaah aku londe ke sukses ya oke. Yo sing cetha gitu loh. Sing konkret cita-cita itu, jangan cuma sukses. Polisi. Wow, lah ngono polisi kalau kayak polisi kalau muter-muter sukses. Kenapa pengen jadi polisi? Mau nangkep teman sendiri. Ya Allah. Ya yes. Ya. Iki kita ya pas iki dadi polisi. Nah, pinter golek duit iki. Makasih Abimanyu ya. Ora salaman iki lho. Wis ora usah panas. Asih Manyu. Kabeh disalami sakmene kabeh salami. Sesuk ora muni. Langsung begitu nyekel duit si begitu Abimanyu nyekel duit mbak-mbaknya langsung bilang, "Abimanyu, wajahmu indah di mataku." Gak bahaya dah. Jadi coba adik-adik ya, ini kita belum masuk pembahasan ini. Nanti kamu siapkan pertanyaan. Satu pertanyaan tak kasih 300.000. Lumayan. Kalau kelompok-kelompok angkringan yang lebih teko kalau. Gawa es teh karet guys. Lah sing buri sarungan insyaallah calon mudin. Mbak kaum. Kita ambune kaya bandoso. Kene iki pinggir kuburan ya kene iki. Sini dekat dengan kuburan ya. Lah kan pantesan dia datang terlambat ngurusi wong mati dhisik. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, maksiat karena syahwat dan maksiat karena sombong. Contoh gini, kalau ada orang miskin mencuri untuk memberikan makan dan minum untuk keluarganya, itu kira-kira kemaksiatan itu berangkat dari syahwat apa kesombongan? Syahwat. Ya syahwat saja, hanya untuk ngurusi perut anak dan istrinya.
Tapi di satu sisi kok ada pejabat yang sudah dibayar oleh negara menggunakan fasilitas dari negara tapi masih korupsi makan uangnya rakyat. Itu kira-kira syahwat atau karena sombong? Sombong. Wong uripe wis cukup kok, wis dibayar negara, dikasih fasilitas negara kok maling duitnya negara. Itu berarti dia melakukan kemaksiatan karena kesombongan. Sombong yang karena tidak bisa menundukkan nafsunya sehingga kemudian apa? Semua cara dilakukan. Makanya adik-adik ingat ya, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatanmu kotor. Ingat-ingat aja ini. Karena ini rusak. Kalau cuma sekedar syahwat, ya mungkin Tuhan masih makfu lah. Kayak maling, pitik, ngenukoke beras anake, kemudian dia ditangkap polisi, dia nangis bertobat. Saya yakin mekanisme Tuhan itu tidak sejahat itu, tidak segoblok itulah, nggak mungkin. Apalagi Tuhan kan maha bijak. Sehingga maksud saya begini adik-adik, tugas kamu sekolah hari ini adalah bagaimana mempersiapkan masa depanmu dengan baik. Bahwa kesuksesan itu di antara satu dan yang lainnya punya peluang yang sama. Lah didelok sangka kuliah le, KKN lho. Aku ki mbien KKN Mas Alit, cah 9, lanange 4, wedoke 5. Cowok 4 ini, mohon maaf, lanange 5, wedoke 4. Anak cowok 5 ini yang nggak punya motor cuman saya sendiri. Lah teman saya yang 4 ini akhirnya pacaran sama mbak-mbak yang 4. Berarti yang nggak kebagian pacar siapa? Saya. Mergo aku ra duwe motor. Tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Ngono le. Gue malah nangis. Aku tanpamu seperti sego karet tanpa kucing, ambiar. Sing wedok ya ngomong, "Alah Mas, cangkemmu kaya parfum isi ulang." Apa wangi sih tapi palsu. Kau beda aja nih. Nah, masa depan inilah yang kemudian kita diingatkan oleh Syekh Malik Al-Andalusi. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada 2. Mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Santri, siswa itu posisinya harus mu'rab, jangan mabni. Harus dinamis bukan statis. Harus pesimis, harus optimis, jangan pesimis. Harus menjadi trendsetter, tidak hanya follower. Harus menjadi imam, tidak hanya makmum. Harus menjadi problem solver, bukan troublemaker. Lah, langkah awalnya adalah pantaskan. Maka salah satu quote saya yang paling menarik itu menurut saya adalah pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Saya itu kebetulan kemarin terakhir dapat rekor di Muri. Saya sebelumnya dari Leprit, kemarin dari Muri. Itu menjadi selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Saya bikin quote yang viral waktu itu. Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Itu banyak. Kayak kamu jadi jomblo ini, ya santai-santai saja. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Kayak saya dulu banyak kasus di medsos cewek selingkuh. Nah, saya bilang perempuan itu bisa mencintai 2 pria di dalam satu hati. Tapi ingat, pria bisa membeli tanpa harus mencintai. Rungokno kuwi. Malah micet. Saya kemarin tuh kan saya jarang nge-mall. Saya nge-mall, saya melihat satu fakta Pak Kepala Sekolah, Bu Guru, Pak Guru. Saya mulai mikir masalah. Kenapa sempaknya laki-laki itu dijual di dalam kotak, sementara jualannya sempaknya perempuan itu dijual
Orang mengecer, tercecer gitu. Wis mangkat ning pasar, mangkat ning mall. Kenapa CD-nya pria itu dijual di dalam kotak, sementara CD-nya perempuan dijual tercecer berantakan? Jawabannya apa Mas Ali? Wow, ngunyek murahan. Mungkin kalau perspektif, ini kan mindset perspektif ya. Mungkin kalau yang jawab ibu-ibunya jelas kenapa CD laki-laki dalam kotak? Karena burung itu harus dikurung. Karena kalau enggak akan lupa diri. Ya. Tapi mungkin bagi cowok yang agak nakal atau kayak mau mengatakan begini. Kenapa CD laki-laki dijual di dalam kotak, CD perempuan dijual tercecer? Karena harga sosis dan telur itu lebih mahal daripada harga terasi. Umpamanya. Itu mindset le. Ya, kalau menurut cewek ya jelas perempuan harus dikurung, orang nakal. Tapi mungkin bagi yang lain seperti itu. Maksud saya apa? Cara pandang itu tidak kemudian membuat kita bermusuhan gitu. Kayak hari ini kita cara pandang terhadap pilihan presiden, kan nggak harus bermusuhan. Walaupun berbeda-beda pilihan. Itu kembali ke masalah cara pandang. Sebalik tadi itu, dinamis statis. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Guru-gurumu yang sukses itu pasti dulu punya proses yang panjang. Pasti punya suka duka, karena makan hidup kan cuma dua, kalau nggak suka duka, suka bersyukur, duka bersabar. Makanya kan Allah itu adil, cewek yang cantik itu sunahnya nikah dengan cowok yang jelek. Kamu tahu ceritanya anaknya Nabi Adam? Nabi Adam itu setiap melahirkan pasti kembar, sepasang, cantik ganteng satu pasang, pasangan kedua jelek. Ternyata mekanismenya Allah itu adil loh. Yang ganteng dinikahkan dengan cewek yang jelek, yang cowoknya merongos dinikahkan dengan cewek yang cantik. Loh, maka kenapa kemudian terjadi peristiwa Qabil dan Habil? Karena kan nggak terima merasa ganteng dirabeke karo sing elek. Tapi itu sebenarnya sunatullah. Makanya kalian yang merasa hari ini wajahnya jelek, yakinlah insya Allah besok istrimu merongos ya cantik gitu. Nah, ini suka dukanya guru-gurumu itu yang kemudian perlu kamu contoh. Orang kalau hari ini mengatakan, wah Gus Miftah sukses, kan kamu nggak lihat bagaimana dulu sengsaranya saya membangun karir. Kepala saya pernah ditodong pistol 3 kali, saya sering diajak gelut sama orang, saya dikeroyok preman di Tanah Abang, saya di Jakarta ngaji di klub malam dikeroyok sama preman 20, aku nggak mundur masalah itu. Preman 20 aku nggak mundur. Jagoan. Amburiku sumur. Akad cemplung modar. Tapi ternyata apa? Seberapa besar dan seberapa niatnya kamu berproses, itu yang akan menentukan kamu sukses. Makanya kalau saya disuruh milih olahraga itu, saya lebih suka jalan dibandingkan lari. Kamu tahu alasannya Dok kenapa? Karena bagi saya hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Saya itu sekarang baru hobi 2, jalan sama naik sepeda. Kalau saya naik sepeda ke Sragen, Magelang, ujung sana PP 150 kilo. Karena bagi saya orang berdoa itu seperti orang bersepeda, cepat atau lambat pasti sampai tujuan. Maka teruslah berdoa walaupun doa-doamu belum dikabulkan. Tapi ingat, kalau kamu berangkat ke sini sekolah naik sepeda, pesan saya satu, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Lo gak bahaya tak? Lah kowe kira sama bahaya pacaran duwe kok mantan, goblok. Masuk. Kalau Pak Tri kepala sekolahmu nggak mau bilang mantan, tapi alumni, sehingga ada potensi untuk reuni. Iya. Memang move on itu berat Pak kepala sekolah. Kenapa move on itu berat? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan.
Sing jelas ya, jomblo sak modare. Nah, kata kuncinya kemudian apa? Menjadi pribadi yang optimis. Ada yang bisa membedakan apa bedanya optimis dan pesimis? Yang benar tak kasih uang. Itu Mbak ya, tengah itu. Sini, Mbak. Dikasih Mbak itu. Nah, dikasih mic. Ya Allah, gedene ya Allah. Dikasih mic. Ini adalah siswa terberat di Man 2 Sleman. Ya Allah. Rupanya kayak pasal nanti akhirnya kan. Iki lak rabi karo Anissa apik lho iki. Heeh. Kok bisa? Oh, tenan, kaya lombok di atas tabu. Berapa Gus? Ya. 2 cowok 2 cewek. Kak, saya beri Mbak. Mbak depan ini satu. Depan. Masih. Ayo Mbak kamu, ayo lagi sana wis salit. Sana Mbak, cowok lagi. Satu lagi yang Satu lagi mana yang cewek, cowok? pecis Mas. Oh yang Nah. pecis, Mbah Kaum. Nah sini 1, 2 nih. Ya ceweknya Ya, pakai jilbab ceweknya putih. Ya semuanya putih goblok. Oh. Sini masih Mbak sini. Ayo, Sini Mak. ya. Sini. Sini, Ini ya. ini yang wajahnya paling kasihan ini ayo. Apin sini Apin. Siapa namanya? Afin ya. Afin Gus. Afin. Afin apa Alvin? Enggak pakai L. Oh enggak pakai L. Enggak pakai Ini L. calon dokter hewan. Oh. Nah, ini pasiennya. Duduk aja nggak apa, duduk aja nggak apa. Duduk aja nggak apa. Duduk aja. Afin, kamu dari mana Afin? Kulo Berbah, Oh Merbah. Kelas berapa? kelas 12, IPS apa IPA? IPA 1. IPA 1. Cita-citanya Afin pengen jadi apa? Cita-citanya dokter hewan. Oh dokter hewan. Dokter tuh yang paling pintar cuma dokter hewan. Yang lain goblok. Lah iya dokter umum tuh nggak pintar. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Sing pinter cuma dokter hewan, nggak perlu ditanya langsung disuntik. Nyah, orang sapi teko ditanya, sapi kamu sakit apa? Tapi berarti sapi ini loro, dokternya kentir. Apa Vin? Pertanyaannya Vin? Nganu Gus. Nganu ini sopo nganu? Nganu Gus. Niki kan kulo pun sampun kelas 12. Ya, senakon sopo? Ya kenapa 12 kenapa? Terus kan kulo badhe lanjut ke perguruan tinggi. Nah niku wonten kan kulo niku passionnya ten nggih dunia seni. Lah terus Seni kok pengen jadi dokter gitu? itu Gus masalah. Orang tua tuh nyuruh saya jadi yang kayak gini ya sama-sama bagusnya gitu dok. Tapi kok dok. Dok. Eh, Dokter. tuh tapi saya tuh pengennya ke sini tapi orang tua ngarahinnya ke sana. Jadi harus gimana? Aku ingin ke sini, kamu ingin ke sana. Ngoten. Jadi yang pertama Win, saya itu meyakini bahwa ridho orang tua itu nomor 1. Ridho Allah fi ridhol walidin wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridho Allah itu utama. Jadi sebagai seorang anak posisinya itu lebih baik manut, tapi dengan rasionalitas yang jelas. Kalau toh kemudian harus berdebat dengan orang tua, kedepankan etika dan sopan santun. Apalah arti kamu mengalah menerima pendapat dari orang tuamu dibandingkan dengan seorang ibu berjuang ketika melahirkan kamu. Menurunkan sedikit egomu itu jauh lebih keren dan mendapatkan kasih sayang Allah daripada hanya mempertahankan egomu tapi menyakiti hati kedua orang tuamu. Ngalah didik bro, itu bukan mengalah, itu bentuk sam'an wa ta'atan kepada kedua orang tua, itu baru keren. Begitu Afin ya. Kalau kamu besok punya suami berkumis seperti ini, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Ayo kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, namanya siapa? Nabila. Oh Nabila. Masih di JKT 48?
Bukan. Oh, kamu kelas berapa Nabila? 12. 12. IPA apa IPS? Agama. Oh agama, wah keren. Cita-citanya Nabila pengen jadi apa? Insya Allah jadi Pendampingku? Iya. Pengen jadi apa? Anak biro matamu, anak biro. Codot anak biro Gus. Pengen jadi apa Dok? guru. Oh guru. Besok kalau Abimanyu punya istri guru keren. Begitu kamu masuk kamar langsung ditanya sama istrimu, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Abimanyu jawab, lupa mama. Istrimu pasti langsung jawab, ulangi lagi papa. Apa Nabila pertanyaannya? Jadi gini, Jadi gimana? kan gimana sih Gus caranya kita tuh fokus berproses, sedangkan banyak banget nih yang ngomongin kita di belakang, fitnah-fitnah kita, ngata-ngatain kita, gitu. Gimana caranya biar kita Orang ngiri gitu toh? Iya. Ya, gampang aja, kalau ada yang ngiri kamu nganan. Iya kan? Ya kalau kamu ikut-ikutan ngiri ya konvoy, tabrakan. Ada ngiri kamu nganan, ada orang merengut kamu senyumin. Jadi kalau ada orang membicarakan kekuranganmu di belakangmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah, santai saja. Orang sukses itu nggak baperan. Salah satu ciri orang sukses itu nggak boleh baper. Apa-apa mau pikir, santai saja. Karena memang hidup seperti itu. Sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Cangkeme sapa? Cangkeme Afin. Semua orang itu punya potensi yang sama. Tinggal bagaimana kita mengembangkan. Jangan habiskan waktumu hanya untuk membicarakan orang lain. Dan jangan pernah sakit ketika kamu dibicarakan sama orang lain. Kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa menghadapi omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa menghadapi bagaimana omongan orang lain kepada kita. Rasa tangkep itu. Itulah alasan kenapa kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tapi Allah menciptakan dua tangan untuk menutup mata dan telinga kita. Santai Nabila. Mudah-mudahan berjodoh dengan Afin. Amin. Afin yes. Tapi Nabila mutah-mutah. Ya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Kaum. Nama saya Yazid. Siapa? Yazid. Yazid. Yes. Yo sing keren. Nama saya namanya Yazid. Aku ngomong apa kamu Yazid? Kelas berapa Zid? Kelas 12. Agama IPA IPS? IPA. Cita-cita? Polisi. Wow. Oke penggemar polisi dan di sini dan. Wah keren. Kenapa pengen jadi polisi? Pengen nangkap si Afin? Nangkep Abimanyu, Pak. Oh nangkap Abimanyu oh kayak. Cangkemnya mendem oh kayak. Apa Zid pertanyaannya Zid? Kamu itu tersenyum melihat saya apa melihat Nabila? Cie. Ketoknya delok ya kok matanya minggu rene iki lho. Codot iki. Lebih baik nyuntuk tapi nilainya bagus atau jujur tapi ajur? Lebih baik nyuntuk tapi nilainya bagus atau ajur tapi jujur tapi ajur? Jujur tapi ajur. Ya, gini. Kalau si Yazid kurang kotak amal, kira-kira nambah amal apa maling kotak amal? Ayo. Lah pertanyaanmu iki lucu kok. Jadi nyonto bijine apik atau jujur tapi ajur? Sekarang saya tanya, orientasimu apa? Orientasimu kebaikan apa kemenangan? Baikan. Nah, kebaikan berarti ajur walaupun jujur. Jujur walaupun ajur. Kalau kamu berorientasi seperti bijine apik, nyonto itu orientasimu kepada kemenangan. Dan menang itu belum tentu baik. Tapi kalau baik insya Allah menang. Nah. Masuk. Karena orang yang hari ini nilainya baik tapi nyontoh, ya jadi anggota DPR yang korupsi. Nah. Tapi lah jujur, walaupun dulu
Ajurnya jelek, tapi minimal jadi kepala sekolah Trianto. Ya, kamu, Mbak siapa? Fala. Malang, kok angel jenenge Malang? Fala. Oh, Fala. Pakai H enggak? Mboten. Loh, Fala itu artinya apa? Fala kan? Kemenangan. Kemenangan. Kalau kemenangan pakai H, Falah. Soalnya namanya Fala Shiva. Oh, lah ya kudune Falah. Iya. Sangar. Kalau artinya kemenangan itu Falah. Kalau Falah tuh maka sekali-kali tidak. Falah. Lah falah hayyalal falah. Sing teko Yazid. Falah kelas berapa Falah? 12. Agama IPA IPS? IPA. IPA. Cita-cita? Atlet. Atlet. Atlet apa? Pencak silat. Medeni. Rabi karo atlet lah ya mlebu. Het. Selain itu gajul manuke. Asalkan kamu jangan artis silat seperti Abimanyu. Atlet silat lidah. Pandai bersilat lidah. Pertanyaannya, Falah. Nggak harus masalah toh, Bah? Nggak harus masalah kan? Oh, nggak harus masalah. Wong kamu datang aja udah masalah kok. Apa Falah? Pertanyaannya Falah. Mengapa isu agama itu menjadi bahasan di kalangan anak muda saat ini dan bagaimana agar mereka tidak salah langkah melihat perbedaan beragama di Indonesia ini? Oke, bagus. Ya, pertanyaannya 1000 kali lipat lebih berbobot daripada Yazid lah. Kalau Yazid mau waton mangap apa cangkeme wae. Yang penting teko oleh duit gitu. Ala Afin ya insyaallah luwih nemen gitu. Jadi yang begini Dok. Yang pertama bahwa saya selalu mengatakan agama itu hadir sebagai sebuah solusi, bukan sebagai problem. Makanya agama ini harus solutif. Lah gerakan yang saya buat ini Dok, ini namanya gerakan moderasi. Beragama dan berbangsa yang happy dan menyenangkan. Jadi orang beragama itu harus happy. Orang berbangsa itu harus menyenangkan. Sama halnya besok itu kita masuk pesta demokrasi. Walaupun kita berbeda ya tetap harus senang. Namanya pesta kok. Pesta kok menakutkan. Nggak boleh. Harus menyenangkan. Beragama juga sama. Makanya karena agama itu solusi, agama banyak aturan. Lah saya ditanya selalu sama bule di Bali. Saya ngaji di Bali di Polda. Selesai saya di Pantai Kuta. Saya di situ ketemu dengan bule dari Australia yang sedang sumur, susu dijemur. Ya kan Bali. Dia tanya begini, Gus, kenapa kok agama itu banyak aturannya? Saya jawab, iya, agama itu banyak aturannya karena manusia banyak maunya. Diatur aja mendem kaya si Abimanyu, apa meneh diatur. Makanya butuh diatur. Oh, si Afin seneng karo Nabila diatur pernikahan. Santai aja Vin, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kayaknya Afin berharap banget Nduk. Iya. Ya Allah, Vin. Dasar primus. Pria muka sembret-sembret. Kok malah kiyu-kiyu kayak kemarin dari anak saya tanya. Kamu tahu nggak siapa pengarang kitab Sutasoma? Empu siapa? Malah dijawab empu jeru, nah gitu ya. Oke. Lah yang empu tantular nangis tau gini. Sing aran Sutasoma empu jeru lho. Malah kiu-kiu. Sangel lah ngaca saiki ya. Sama kamu besok Vin, kalau mati ditanya alam kubur. Hei Afin, man robuka? Jawaban kamu nanya. Oh, nah. Segi yebuk cangkemmu karo malaikat ya. Di gewebuk ndalang gelundung. Ganjel to. Ternyata viralnya ganjel to itu dari Mandua Sleman, Trianto. Ganjel to.
Shallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi adik-adik sekalian, bagaimana kemudian MAN ini, kan sekarang ada pendidikan itu ya Pak Trianto ya, apa yang moderasi itu, moderasi beragama itu dalam rangka kemudian menciptakan circle siswa yang betul-betul mencintai bangsa dan negaranya dengan cara yang moderat. Makanya ayatnya bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, supaya agama ini menjadi solusi, agama harus dihadirkan secara moderat. Nggak boleh kasar, nggak boleh menakutkan, ya harus happy. Bagaimana kemudian agama memandang kehidupan berbangsa? Bagaimana kemudian menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi yang mempersatukan dan lain sebagainya. Sehingga apa, Nduk? Anak-anak kayak kamu, kayak Falah ini tertarik. Tapi kalau agama isinya hanya mengkafirkan, membid'ahkan, menyesatkan, beragama itu nggak asik gitu, medeni gitu. Makanya kalau saya itu paling ngefans dengan sahabat Nabi namanya Nuaiman. Nuaiman itu orang yang masuk surga dengan tersenyum. Kenapa? Karena sering membuat senyum Kanjeng Nabi. Nuaiman pagi-pagi bawa penjual makanan ke rumahnya Nabi, makan bareng. Begitu selesai, Nuaiman pulang. Padahal ngertinya Kanjeng Nabi yang traktir Nuaiman. Begitu Nuaiman pergi, ditanya sama Nabi, Nuaiman kok makanannya nggak kamu bayar? Dijawab, apa ya pantes, masa umat bayarin Nabi? Itu Nuaiman. Dan ternyata Nuaiman guyu Pak, tersenyum. Suatu ketika Kanjeng Nabi susah, Nuaiman pergi ke pasar beli kambing, karena Nuaiman tahu Kanjeng Nabi ini suka dengan daging kambing. Begitu dapat kambing 2, nggak dibayar sama Nuaiman. Penjualnya tanya, kok nggak dibayar? Nanti yang bayar Nabi. Begitu sampai rumahnya Nabi, pintu ditutup, Nabi keluar. Nabi, ada hadiah kambing. Dari siapa? Nuaiman. Baru mendengar nama Nuaiman, Nabi sudah tersenyum. Begitu kambingnya dikasih, penjualnya nggak pergi-pergi. Ditanya sama Nabi, apalagi yang kamu tuju? Bener Nabi, ini hadiah dari Nuaiman, tapi yang bayarin Nabi. Bajingan Nuaiman. Itu aja Nabi tersenyum, gimana? Sampai singkat cerita Nuaiman mati. Nuaiman mati, kemudian apa? Nabi yang berkenan untuk memandikan jenazah Nuaiman. Kulit yang pernah bersentuhan dengan kulit Nabi itu haram masuk neraka. Akhirnya Nabi memandikan, mengkafani, mensolatkan sampai menguburkan. Begitu dikuburkan, semua pelayat dan sahabat disuruh pulang. Nabi ditanya, kenapa Nabi nggak pulang? Saya ingin memastikan si Nuaiman bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Mukjizatnya Nabi itu bisa mendengar dialog alam kubur. Jadi kalau seandainya bisa Abimanyu mati, aku tahu mendem, itu Nabi kerungu gitu loh. Akhirnya para pelayat pulang, malaikat Munkar Nakir datang. Kalimat pertama yang keluar dari mulutnya Munkar Nakir adalah Assalamualaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Padahal Nuaiman ini gawainnya mendem, Pak. Tapi kalau dia mendem itu di hadapan Nabi supaya langsung dihukum. Keselamatan bagimu wahai calon penghuni surga. Akhirnya Nuaiman ditanya, Nuaiman, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Pertanyaan kedua, Nuaiman, man nabiyuka, siapa nabimu? Dijawab sama Nuaiman, pertanyaanmu nggak salah bro. Karena Nuaiman merasa orang tiap hari sama Nabi, kok ditahu nabimu sopo, kan goblok gitu. Malaikat itu kan SOP, sesuai standar operasional. Ditanya lagi, man rabbuka, man nabiyuka, kira salah patakonmu. Malaikat semakin kencang, Nuaiman, mana nabiyuka? Dijawab sama Nuaiman, oh coba banter-banter, wong ini dhuwur kae lho. Dan Nabi mendengar itu tersenyum. Bahkan Nuaiman pun masih mampu membuat tersenyum Nabi ketika dia sudah di alam kubur. Makanya dia masuk surga dengan tersenyum. Nah, ketika saya ditanya, kenapa Gus Miftah itu kalau ngaji dibuat happy? Nabi itu kan yang paling dicintai bukan dirinya, bukan keluarganya, tetapi siapa? Umatnya. Ummati. Lah Nuaiman saja bisa membuat senang Nabi masuk surga. Maka saya berusaha membuat senang umatnya Nabi supaya saya juga pantas masuk surga. Kita doakan si Afin masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat duhur. Ampun Rin Gus. Ampun Rin. Yaudah kita doakan Afin panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Afin hidup sendiri. Ya ampun ngoten Gus. Ampun meneh. Repot. Tapi saya meyakini Afin ini orang baik.
Maka saya berwasiat tolong jangan dikubur sebelum mati. Ngomong ampun meneh tak ajar gue. Ya, Mbak Falah 300.000. Saya sebenarnya kalau sama cewek itu nggak mau ngasih uang, maunya ngasih nafkah. Mbak Nabila 300.000. Gitu ku lem ya, yang lem cangkeme Afin. Yazid, Mufti Abu Yazid, ulama keren itu. Kalau ini siswa tercemar. Ya ora sambandingi mik ngono kuwi. Aduh duitku entek Evin. Oh tapi tadi yang pertanyaan paling bagus siapa tadi ya? Oh Falah tambahin 200.000. Afin tambahin ra? Ya pusat kono ngubungi stadion. Ya Afin 300. Matur suwun. Iki lho bentuk rambutnya kepiye to sih? Ya udah foto dulu. Kaosnya dibuka, Vin. No, foto yang ganteng lho, Vin. Kaosnya iki lho, Vin, malah kayak manukmu iki lho. Dibuka, nah, dibuka kaosnya. Nabila. Bakar Nabila. Kepala dibuka kaosnya. Jadi kalau kamu nanti pakai kaos Agus Miftah, serasa meluk aku. Kiu-kiu mbok jeru. Ya. Inilah dua pasang yang sudah lama berpisah dipertemukan kembali. Ya sudah sana, makasih ya Mbak. Wes kono minggat ana juga HP mik meneh. Mikmu tinggalan. Ya dua lagi, satu cewek, satu cowok. Sing pakai jaket biru Mas. Satu. Yang kiri yang udah maju. Boleh, duduk aja nggak Pak? Ya, monggo kenalan dulu yang cowok. Siapa namanya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya Akmal Hafizur Rahman, Gus. Siapa? Akmal Hafizur Rahman. Ahmal Hafizur Rahman. Panggilannya Akmal Hafid Rahman? Akmal. Akmal. Kamu tahu Akmal artinya apa? Akmal itu, kamal itu artinya sempurna. Akmal itu lebih dari sempurna. Makasih. Tidak sesempurna nasibmu. Kelas berapa Akmal? Kelas 12. 12. Di pas itu cita-cita? Cita-cita jadi desainer. Oh desainer. Oh berarti kamu penggemarnya Ivan Gunawan ya? Lebih desainer luar negeri. Mas. Siapa luar negeri siapa? Yaudah, kamu tahu luar negeri itu berarti? Yaudah, apa bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Kan luar negeri. Kalau di Amerika dipelihara. Nah, di sini? Dipelihara juga. Loh, jenenge podo goblok. Bedone siji mah. Kalau di Amerika anjing itu seperti teman. Kalau di Indonesia teman seperti ya Afin ya mau. Apa Mal pertanyaannya Mal? Sarung desainer. Pertanyaannya adalah cara mengatasi rasa malas untuk mencoba sesuatu yang baru. Ijhad wala taksal fannadamatu lima yatakasal. Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan. Maka fannadamah penyesalan bagi orang yang bermalas-malasan. Tidak semua orang punya kesempatan kayak kita, Mal. Ketika kita dikasih kesempatan, maksimalkan. Kesempatan tidak akan pernah datang kedua kalinya. Bahkan hidup pun tidak akan pernah datang kedua kalinya. Maka pikiran-pikiran seperti itu harus kamu buang. Saya itu kemarin Bu, terakhir saya diundang ceramah di ulang tahun Golkar. Semua tokoh politik, menteri, presiden datang. Acara jam 8, jam 6 itu saya belum siap-siap sore itu. Karena malamnya saya belum tidur sampai sore. Saya sudah nggak punya apa ya, giroh, semangat lagi. Saya waktu itu mikir begini, saya capek, ngantuk, saya mikir begini, saya mau membuktikan apa lagi sih? Pikiran itu sempat datang. Lu udah sering diundang presiden,
Ngaji di hadapan semua orang enggak pernah. Lu pernah diundang wali kota Los Angeles Amerika Serikat, kamu udah pernah ini. Saya mau apa lagi? Udah tidur aja, malas saya mikir. Sampai jam 6. Acara jam 8 malam. Ini teman-teman protokoler presiden udah telepon, Gus udah berangkat apa belum? Saya masih mau tidur. Saya kebetulan tidur setengah 30 menit. Begitu saya bangun Pak, mood saya kembali naik. Saya itu punya pengalaman Pak Tri. Kalau saya itu mood saya jelek, kalau mau manggung itu usahakan tidur minimal 30 menit. Itu dari bad mood menjadi bagus. Saya waktu udah ngapain juga itu. Lagian ini acaranya apa gitu. Walaupun udah presiden. Begitu saya bangun, motivasi itu muncul lagi. Oh kamu nggak boleh. Kamu jangan berpikir tentang diri kamu sendiri. Di belakang kamu banyak orang yang harus kamu urusi. Bagaimana dengan orang yang senang sama kamu, yang pengen melihat kamu berpenampilan seperfect mungkin. Bagaimana kamu harus membahagiakan kedua orang tua kamu. Bagaimana kamu harus menjadi contoh bagi orang lain. Minimal bagi diri kamu sendiri. Jangan mencari motivasi dari orang lain, tapi tumbuhkanlah motivasi itu dari dalam dirimu sendiri. Karena kalau kita mendapatkan motivasi hanya dari orang lain, kalau guru kamu BK ngasih motivasi kamu semangat, kalau enggak kamu enggak akan semangat. Tapi kalau berangkat dari sini, kamu akan bisa menjaga keseimbangan itu. Makanya kenapa dari semua hal ibadat yang paling berat adalah istiqomah. Kamu tahu kenapa istiqomah berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Sabar itu akan menang, sabar itu akan indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Sabar nggak ada wates sih. Mergo sing wates mung kulon progo. Maka bersyukurlah kalau hidup diselimuti oleh masalah. Berarti kamu masih manusia. Karena kalau diselimuti dengan wijen namanya onde-onde. Kamu bilang sama Pak Trianto, kalau pengen makan onde-onde yang paling enak, yang wijennya ganjil. Itu enak banget. Itu Mbak siapa namanya? Anissa Miftahul Husna. Anissa Miftahul Husna? Ono Miftahe. Anissa Miftahul Husna. Panggilannya Anissa Miftahul Husna. Ngomong Miftah tak ajar. Siapa nama panggilannya? Akul. Oh, iya Anissa Miftahul Husna panggilannya Akul gitu. Dari Miftahul. Oh, dari Miftahul. Akul itu yang susu fermentasi itu ya? Iya, Akul. Oh, itu ya. Kelas berapa Akul? Kelas 12 MIPA 2. MIPA 2. Cita-cita? Jadi dokter. Dokter apa? Dokter saraf dengan pasien Afin? Jadi polisi ding. Lah. Pak dokter jadi polisi ding gitu. Polisi apa dokter? Polwan. Oh, polwan. Polwan. Oke. Dokter calon polwan? Pertanyaannya? Ini tak waca dhewe. Bagaimana pendapat Gus mengenai orang yang memainkan agama? Misalnya dia tuh sering menyanyikan lagu rohani, terus dia main ke gereja, foto-foto di depan gereja, di dalam gereja, terus juga sering Lah agamanya apa dia? Islam. Dia Islam tapi dia sering ya menyanyikan lagu rohani, terus main ke gereja Katolik, Kristen dan juga Wongnya ya tak kok? Iya dateng. Ya melu bengok. Iya kayaknya. Terus dia juga sering ngaku-ngaku Yesus Tuhannya gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah sekali-kali kamu menghina sesembahan di luar Allah, maka mereka akan menghina sesembahan melampaui batas dan tanpa ilmu. Satu. Jadi kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, jangan menghina Tuhannya orang lain. Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina, jangan menghina agamanya orang lain. Maka Nabi mengatakan janganlah seorang anak menghina bapaknya sendiri. Ditanya, wahai Nabi, emangnya ada seorang anak yang menghina bapaknya sendiri? Ada. Seorang anak yang menghina bapaknya orang lain, maka anak orang lain berpotensi menghina bapaknya sendiri. Kemudian yang kedua, ini ada bahasa yang salah. Ada orang yang mengatakan semua agama itu benar. Titik. Menurut kamu bahasa itu benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Karena yang benar cuma satu. Ini jawaban juga kurang tepat. Semua agama itu benar, itu seharusnya koma bukan titik. Semua agama itu benar. Ya.
semua agama itu benar bagi penganutnya. Kamu orang Islam ya harus meyakini Islam sebagai agama terbaik, paling benar. Inna dina indallahil Islam. Tapi bukan berarti kita boleh menghina agama orang lain. Lah mulai rusaknya toleransi itu menganggap agamanya benar, menyalahkan yang lain. Sama halnya ketika saya menasihati para capres. Di dunia itu kan yang paling susah dinasihati 3 Pak. 1 Fir'aun, 2 orang jatuh cinta, dia pendukung capres. Wangel itu kan. 4 Afin. Atau kang ngeslat kayak Afin ya. Nah, yang rusak itu adalah menganggap capresnya benar dengan menghinakan capres yang lain. Sama, menganggap agamanya benar itu wajib. Wong jeneng beragama kok. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya agama saya itu paling selunduk, beragama saya. Tapi ternyata apa? Ratusan orang masuk Islam melalui kekeslauan saya. Saya itu udah ratusan orang Pak, masuk Islam melalui saya di pondok itu maupun di luar. Ya karena kita beragamanya seru. Dan orang berbicara agama dengan saya pun nyantai. Kayak kemarin Mas Denny Sumargo ngundang saya podcast, di podcast saya nggak bisa, dia datang sama istrinya dan santai, karena kita menganggap agama itu solusi bukan problem. Kita nggak boleh mempermainkan agama. Saya paling nggak berani mempermainkan instrumen-instrumen agama. Ya kalau kamu Islam ngapain juga ke gereja goblok, kalau kamu orang Kristen ngapain juga ke masjid. Ya sudah, kembali orang Islam saya dorong berangkat ke masjid supaya menjadi orang Islam yang baik, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Orang Kristen saya dorong masuk ke gereja, karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Kalau orang Islamnya aman, orang Kristennya baik. Kalau orang Islamnya baik, Kristennya baik, Indonesianya aman. Karena beda agama itu bukan bermusuhan, tapi partner dalam kebaikan. Nah, oke. Pertanyaan kamu bagus. Wah, kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Kamu kasih dia, dik mas kawin. Nah, cewek itu senang dengan mas kawin, tapi ada satu mas kawin yang paling dibenci oleh cewek. Apa itu? Mas kawin lagi. Kamu jomblo? Gak apa-apa. Allah itu menciptakan 360 sendi, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Kamu tahu kenapa zombie itu jalannya rame-rame? Karena kalau sendirian namanya zomblo. Ayo foto. Ya, ini kita foto dengan kedua mempelai. Amin. Ya, terima kasih. Adik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak Ibu Guru, Pak Kepala Sekolah dan adik-adik sekalian, mohon izin karena saya harus berangkat ke Bumi Ayu. Malam ini saya ada tablik akbar dan konser dengan Denny Caknan di Bumi Ayu. Derek, ayo mangkat. So tanggal 15 aku nanti Renggo Bantul. Saya sama Denny Caknan di Trihanggo ya, Trihanggo. Nyanyi wirang. Saya berharap bahwa yuk kita optimis menata masa depan kita. Jangan menjadi orang-orang yang pesimis ketika berbicara masa depan. Saya melihat adik-adik punya potensi untuk menjadi orang sukses. Maksimalkanlah potensi itu. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Masa depanmu tergantung prosesmu. Bukan tergantung gurumu, bukan tergantung siapamu, tapi bagaimana kamu bisa berproses dengan baik. Maka mudah-mudahan dengan kepantasan yang kita lakukan, Allah akan memantaskan hidup kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.